Hai, shalom sahabat pijar semuanya. Senang sekali pada hari ini aku Ivan Kabul bisa menemani sahabat pijar semuanya dalam program Selasa Berbagi. Jadi in case nih ada sahabat pijar yang di TV ataupun sekarang yang lagi live streaming di YouTube baru gabung sama kita di Selasa Berbagi. Nah, tapi kok berasa bingung ya, kenapa namanya Selasa Berbagi tapi kok mungkin siarannya nggak di hari Selasa nih. Nah, jadi kita mau kasih tahu lagi, kita mau bongkar rahasianya. Jadi sebenarnya program Selasa Berbagi ini adalah bagian dari gerakan yang diinisiasikan oleh Pijar TV. Jadi ini bukan sekedar nama hari pemirsa. Jadi ini adalah suatu gerakan di mana kita mau mengajak, kita mau merangkul, kita mau pokoknya bergerak sama-sama untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang terutama mereka-mereka yang ada di pelosok Indonesia. Jadi Pijar TV punya harapan, punya visi di tahun 2020 pemirsa, kalau misalnya kita pengen membangun satelit-satelit supaya pada akhirnya saudara-saudara kita di sana di pelosok Indonesia yang mungkin sekarang ini belum terjamah, belum tersentuh, belum sempat kita temui satu persatu bisa mendapatkan suatu acara televisi yang mendidik, yang menginspirasi dan juga bisa mendapatkan berkat Tuhan melalui Pijar TV ini. Oke, seperti biasa pemirsa, dalam program Selasa Berbagi kita akan mengupas tuntas, kita akan membahas topik-topik yang sangat hangat dan kontroversial seputar anak-anak muda. Dan pastinya aku nggak sendirian karena aku udah ditemani seperti biasa juga oleh kakak-kakak yang luar biasa, seorang pemimpin youth di tempatnya masing-masing. Dan udah siap kita kenalan sama mereka satu persatu ya. Yang pertama, seperti biasa kita mau sambut Kak Randy Chandra Dinata. Halo, shalom. Halo, Kak Randy, shalom. Halo Ivan. Sehat semua ya? Puji Tuhan masih sehat sampai hari ini. Puji Tuhan. Oke, yang berdua kita mau langsung sambut juga bintang tamu kita. Waduh, kali ini kita mau todong lagu apa ya? Kita coba panggil dulu Kak Raguel Lewi. Hey, halo bro, shalom. Shalom. Oke, seperti biasa, kalau kemarin kan udah ada satu lagu cuplikan, ini boleh lah. Cuplikan dikit, coba cuplikan dikit. Lagu berikut. Udah itu. Oh. Banget sih. Memang ya. Bercuplik banget ya. Bener-bener secuplik. Oke, gak apa-apa. Ntar kita todong lagi karena gue Lewi. Nah, sekarang kita mau sambut, waduh, kakak influencer yang ketiga ini baru hadir juga di episode kedua ini. Kita spesial datangkan untuk pemirsa pijar semua. Wow. Kakak Yeshua Abraham. Halo Yeshua. Jadi Yeshua ini juga seorang influencer yang sangat menjadi berkat melalui suaranya. Gimana Kak? Karena baru bergabung, boleh dong sedikit suaranya dong. Cuplikan sedikit. Halo. Ya, halo. Ya, Yeshua, cuplikan sedikit suaranya. Lagu yang sangat memberkati Yeshua apa nih kira-kira? Lagu yang sangat memberkati ya. Sungguh besar pengorbananmu. Baik pemirsa, sahabat Pijar TV, ini no settingan. Jadi di episode pertama dulu Raguel Lewi nyanyikan lagu itu, dan sekarang di episode kedua. Aja sama yang namanya Raguel Lewi. Enggak. Gitu ya. Oke, itu dia. Jadi kita kedatangan 3 influencer, 3 hambanya yang sangat memberkati di fieldnya masing-masing, di ladangnya masing-masing. Ada Kak Randy, ada Kak Raguel, dan ada Kak Yeshua. Waduh, senang banget ya bisa ketemu hari ini ya. Yes. Jadi gimana kakak-kakak, setelah di episode pertama kita sempat ngobrol-ngobrol ya kan. Di episode kedua ini gimana, ada perkembangan apa enggak? Mungkin dari segi kegiatan sehari-hari, kesibukan sehari-hari selama kita work from home, quarantine di rumah. Gimana Kak? Mungkin Kak Yeshua kali ya, karena baru bergabung kita todong dulu untuk bicara. Gimana Kak Yeshua? Cerita-cerita dong, sehari-hari ngapain? Sehari-hari ya bangun tidur, mandi, Terus mandi. Tidur lagi ya? pasti tinggi. Lalu biasanya ya emang dari sebelum ada WFH ini memang kerjanya di rumah sih. Cuma bedanya WFH nggak bisa ke studio aja, biasanya ke studio untuk recording gitu kan. Oke. Jadi mau nggak mau manfaatkan teknologi yang ada di rumah, handphone gitu. Oh, Jadi sedap. pakai handphone. Tapi recording tetap berjalan berarti ya? Kayak Yeshua ya? Recording harus tetap berjalan karena ya hanya pemasukannya dari situ doang, nggak ada lagi. Jadi kalau Jujur recording sekali ya. aja,
nggak ada pemasukan. Betul ya, jadi intinya apapun kondisinya kita harus terus berkarya, kita harus terus menginspirasi orang gitu ya. Oke, gimana Kak Raguel? Ya, Waduh, dari terakhir kali kita ketemu, sekarang kita baru ketemu lagi. iya. Ya, tetap makan harus dijaga supaya beratnya nggak naik berlebihan. Kayaknya otot makin jadi situ ya, itu badan katanya makin tegap sih, olahraga terus nih. Ya, salah satu olahraganya apa? Eating kan biasanya kan. Iya, olahraga mulut ya. Iya, terus paling banyak sekarang tidurnya udah beres, udah aman. Udah mulai normal ya. Tetap sekarang melayani via online dan sekarang lagi mau ngurusin konten lagi, kayak pengen bikin YouTube mau dilanjutin lagi, ngegas sampai saya mau masuk YouTube, Asik. paling gitu sih. Menyusul Ada Yesua ya. bocoran. Bocorannya seru-seru kok, jadi ditunggu aja. Ya paling gitu banyak kan. Oke, siap. Kak Randy gimana Kak, kehidupan berkeluarga selama pandemi ini? Anak-anak Iya, sekolah berarti jadi online ya. semua ya? Iya, anakku banyak kan PR-nya ya. Jadi kita yang biasa kan udah lepasin aja ke guru-gurunya kan, tapi sekarang jadinya kita harus ikut mantau ya kan, apa aja sih PR-nya. Iya. Les piano juga jadi online ya kan. Oke. Jadi aku juga mau nggak mau ngikutin pas gurunya ngajar si Domi nih gimana permainannya gitu. Ya, banyak hal yang positif lah yang bisa diambil, salah satunya jadi hubungan ayah dengan anak itu bisa semakin dekat. Sedap. Oh, Nah ini pemirsa dan sahabat pijar nih ya, di TV ataupun di YouTube. Ini aku seneng nih kalau ngomong sama mereka bertiga tuh positif, terus adem, terus bawaannya ya. Nah, tapi ini jadi menarik Kak. Karena kalau misalnya emang kebetulan kita berempat di sini bisa ngomong sesuatu hal yang positif dari pandemi ini ya. Sisi positif dari kita harus self quarantine, harus di rumah aja gitu. Tapi ada juga sebagian orang-orang yang menganggap justru, waduh, ini pandemi ini menyusahkan dan salah satu bentuk dari murka Tuhan gitu loh terhadap bumi. Nah, coba aku pengen nanya, gimana nih menurut kakak sekalian, apakah statement itu ada benernya atau nggak setuju atau gimana? Coba, mungkin dari Kak Raguel, pendapatnya gimana Kak? aku jujur ya, gini, tentu pendapat orang berbeda-beda ya. Tapi Ya. aku bukan dari grup yang percaya bahwa ini murka Tuhan. Aku Mhm. nggak percaya hal itu karena gini, faktanya aku percaya di Roma 8 ayat 1, demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Ya. Tapi faktanya juga mengatakan bahwa anak-anak Tuhan juga kena di sini. Jadi bagiku ini bukan penghukuman dari Tuhan, tapi aku percaya bahwa Tuhan punya pesan di sini. Kalau diizinkan, aku percaya dia punya pesan. Tapi gini, kalau Tuhan menghukum, aku rasa kita nggak bakal dibiarin hidup. Kita bahkan kalau Tuhan hukum, kita sudah selesai. Iya. Kalaupun ada pesan-pesan yang harus kita pikirin, mungkin kita bisa lihat dari mungkin cara kita memperlakukan Allah. Gitu. Itu mungkin pesannya satu. Kedua, bahwa mungkin kita kehilangan, selama ini kita kehilangan hal-hal yang sebenarnya berharga, tapi kita nggak anggap itu berharga, seperti hubungan, seperti kesehatan, dan hal-hal seperti itu. Dan justru bagiku pandemi seperti ini membuat kita jadi berpikir bahwa apa yang sebenarnya berharga di hidup kita. Karena sekarang kasarnya gini, punya uang pun mau ngapain coba, keluar nggak bisa. Jadi aku rasa Benar. aku percaya ada pesan dari Tuhan, tapi aku rasa ini aku tidak melihat ini sebagai sebuah hukuman yang apa Tuhan menghantam Tuhan. Ya, Tapi justru ada sebuah rencana gimana? maksud tertentu ya. Tapi tetap ada rencana maksud tertentu. Ya. Oke, Kak Randy, Yesua kita simpan terakhir nih ya. Yesua mungkin sekarang lagi sambil saat teduh juga, ya, sambil menunggu ya. Kak Randy, di episode pertama kakak selalu jadi pihak yang sama nih. Apakah di episode kedua ada mau statement dari Kak Raguel yang ingin dibantah? Atau ada yang ingin ditambahkan? Silakan, Kak Randy. Iya. Mungkin garis besarnya sih nggak bertolak belakang sama apa yang Pastor Lewi katakan. Karena buat aku pun sama, ini bukan hukuman, tapi lebih tepatnya kesempatan sih untuk kita berbalik gitu. Iya, opportunity ya. Kepada Tuhan. Betul. Karena aku lihat gini loh, kalau kita baca di Perjanjian Lama itu ada satu pattern atau pola yang Tuhan kerjakan buat umatnya gitu. Ketika umat Israel itu
hidup takut dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan, hidupnya damai sejahtera, hidupnya baik-baik saja. Lalu tanpa sadar mereka akan dibawa kepada penyembahan berhala gitu. Mereka akan melupakan Tuhan dan beralih ke penyembahan berhala. Muter terus tuh. Kenapa? Iya, muter terus mereka tuh kan. Iya. Nah, jadi setelah dia ngalamin mereka melakukan penyembahan berhala, Tuhan akan pakai cara untuk menyadarkan mereka bahwa mereka salah. Nah, biasanya lewat kelaparan, gagal panen, atau perang itu mereka kalah, dan bahkan lewat pandemi, lewat sakit penyakit. Tujuannya adalah bukan untuk, udah ya, lu udah mulai sekarang bukan umat gua lagi, mati aja lo. Bukan gitu, tapi tujuannya adalah untuk mengembalikan Israel dari penyembah berhala kepada Tuhan yang benar gitu loh. Dan gua rasa sih emang pattern itu berlaku juga sampai hari ini gitu. Jadi aku percaya ini bukan murka Tuhan, bukan penghukuman, tapi ini justru bukti kasih sayang Tuhan, kesempatan untuk kita yang mungkin udah lama nggak inget dia, udah lama nggak sungguh-sungguh bangun hubungan sama Tuhan, untuk kembali lagi mulai berpikir. Ya contohnya yang paling simpel ya keluarga aku gitu loh. Udah 2 tahun nggak ada mesbah keluarga, dengan akhirnya ada lagi ya. Ini kita adakan gitu, dan nonstop lagi tiap hari kecuali Minggu ya kan. Oh, sedap. Oke, siap. Thank you, Kak Randy. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya sama yang satunya lagi nih. Waduh, Kak Yesus yang ada di sana. Jadi, aku mau informasikan tadi kenapa aku sebut Kak Yesus lagi Saat Teduh. Nah, Saat Teduh ini adalah gerakan yang emang dilakukan juga sama Kak Yesus dalam menginfluence dan memberkati sehari-harinya, yaitu hashtagnya Saat Teduh. Keren banget, memberkati banget. Nah, sekarang kita akan dengarkan jawabannya, juga pasti akan memberkati juga Kak Yesus. Jadi gimana pendapat seorang Yesus Abraham, Kak Yesus Abraham, apakah emang kondisi ini sebenarnya murka Tuhan terhadap dunia? Apakah jawabannya, ya saya sependapat juga dengan 2 teman saya? Atau ada perbantahan? Atau ada perbantahan? Sebenarnya kalau kita punya referensi yang sama, jawabannya pasti sama sih. Oh. Bacanya sama-sama baca Alkitab gitu kan? Iya. Jadi itu kesimpulannya? Kalau dari sisi aku mungkin bahasanya disiplin ya. Tuhan tuh Tuhan yang baik gitu kan. Seorang anak kan katanya pasti Tuhan hajar, bukan karena nggak sayang, tapi karena sayang. Tapi dihajar bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disiplin supaya anaknya bisa kembali lagi. Jadi ya itu adalah pola pikir yang benar yang harus kita pegang sih, bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, dan apapun yang Tuhan lakukan pasti ada kebaikan di baliknya walaupun kita belum ngerti sekarang gitu. Ya jadi memang betul-betul kita harus tetap jaga mindset itu sih. Jadi nggak mungkin Tuhan murka tanpa alasan, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang emosian atau tempar gitu, yang bikin marah. Kita pasti punya alasan, kita pasti punya tujuan yang dimana supaya kita semakin hari semakin baik, semakin nempel, semakin ada Pastor Randy ya itu udah diambil semua jawabannya. Memang ya, Kak Yesus itu memang beda ya, bisa aja ya kelasnya ya. Oke, jadi gini ya Kak, kita sepakat ya bahwa emang pandemi yang terjadi ini bukan semata-mata murka Tuhan, enggak, tapi dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya rencana, dan itu kita harus merefleksikan diri, justru mendekatkan hidup kita sama Tuhan. Dan sebenarnya tanya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan? Rencana Tuhan apa sih yang akan digenapi melalui kita dalam kondisi seperti ini gitu ya. Berarti dari perbincangan kita nih yang awal ini, yang santuy berfaedah, ini sebenarnya udah dapat suatu kesimpulan. Berarti ini mematahkan juga persepsi orang ya kakak-kakak. Kalau misalkan ada yang bilang orang yang justru melindungi diri bahkan sampai kena COVID-19 itu adalah orang yang kurang beriman. Berarti kita sepakat itu adalah hal yang kurang tepat ya, berarti ya? Kurang tepat. Sangat kurang tepat. Kurang tepat ya, dan ya nggak sesuai lah dengan apa yang seharusnya kita pahami gitu ya. Oke, siap. Nah, itu perbincangan awal kita pemirsa Pijar, sahabat Pijar semuanya. Sungguh dalam, sungguh asik dari sudut pandang masing-masing. Nah, sekarang kita mau melihat video-video seperti episode yang lalu. Bagaimana ini segmen yang ditunggu-tunggu, karena biasanya ada video-video menarik yang akan kita tampilkan dan kita akan coba gali sebenarnya apa yang terjadi. Kelakuan negara plus 62 nih, netizennya bagaimana lagi sih? Langsung coba kita lihat video yang satu ini. Kita saksikan. Kita bantu keluarga nggih. Bantu dulu. Nggih. Turun nggih.
Kan bisa. Kan pulang. Kan sekian apa teh? Ini kita bahas itu baru. Minyak, petak. Jadi saya banyak menjemput mereka. Satu Nama saya tidak bisa keluar meninggalkan kota Solo, dan selama saya tinggal di dalam rumah terus, saya merasa prihatin. Akhirnya timbul keinginan saya untuk berbagi. Saya merasa mampu, sebagian harta saya harus saya berikan kepada mereka. Saya kasihan mereka. Mereka susah mengayuh beca untuk memberikan makanan kepada keluarganya. Tapi mereka nggak dapat apa-apa selama ini karena COVID ini. Saya mohon teman-teman pengusaha yang mampu, tolong bantulah mereka, bantulah pemerintah, supaya tidak terjadi apa-apa, kasihan mereka. Hanya itu saya. Setiap hari saya membagikan 500 kilo. Dan insya Allah selama ini masih berjalan, COVID ini belum habis di Indonesia. Insya Allah saya akan memberikan bantuan kepada mereka. Saya tidak mengundang mereka, saya menjemput, saya mendatangi mereka. Saya membagikan, walaupun jumlahnya kecil, hanya 5 kilogram dan uang 100.000 tiap orang. Tapi mudah-mudahan bisa membuat keringanan mereka. Mereka merasa punya harapan dan bisa ditiru oleh teman-teman masyarakat-masyarakat yang mampu bisa berbuat seperti saya. Bukannya saya mengajari mereka, demi Allah saya nggak seperti itu. Saya hanya butuh supaya ayo barengan kita song-song. Ini warga negara kita, ini rakyat kita, ini bangsa kita. Jangan sampai mereka susah, jangan sampai mereka mati hanya karena wabah ini. Hanya itu harapan saya. Luar biasa ini, Bang. Tapi kok aku penasaran nih ya, kalau mungkin tadi Kak Raguel juga sempat bilang kalau ini sepertinya orang yang berada. Tokoh lah gitu loh. Ya, nah kalau mungkin. misalkan menurut Bro Yesua ya, kalau bisa kita lihat-lihat, sebenarnya seberapa penting sih Bro, mungkin public figure seperti Yesua Abraham dan teman-teman yang lain tuh melakukan suatu pergerakan dalam masa pandemi ini? Seberapa penting apa public figure ambil bagian? Ya. Pentingnya penting banget. Penting Karena banget kan ya. Sekarang orang-orang lihatnya sosial media dan kita yang dipercayakan dengan followers, kita dipercayakan dengan exposure ya, kita seharusnya bisa membagikan kebaikan yang bisa diteladani sama orang lain gitu. Ya. Karena gue yakin yang namanya kita melakukan kebaikan itu seperti efek domino yang sama halnya ketika Alright. hal buruk gitu. Betul. Satu hal Iya, buruk iya, tuh iya, bisa iya. ditiru banyak orang, itu juga satu hal baik gitu kan. Satu hal baik, makanya Tuhan bilang ya tunjukkanlah perbuatan baikmu supaya mereka mempermuliakan Bapakku yang di sorga gitu. Jadi ya Sedap. memang penting untuk kita anak-anak ya kayak video yang tadi tuh tersentuh sih gue. Maksudnya dia bapak itu sudah berumur tapi Iya, berani exactly. berbagi. Betul. Gitu. That's Ya gue nggak tahu apa yang ada di pikirannya dia ya. Mungkin dia berpikir ya siapa tahu gue juga kena corona gitu. Ya, maksudnya bisa aja berpikir seperti itu dong. Akhirnya Iya. ya gue mau bagi deh gitu apa yang gue. Tapi sedangkan kita ini anak-anak Tuhan yang udah ditebus dengan darah Yesus, seharusnya kita punya alasan yang lebih kuat untuk berbagi. Kenapa kita Yes. berbagi? That's Wow. good. Gitu. Oke, siap. Thank you Bro. Kak Randy, Nice. gimana Kak Randy, ada tanggapan untuk video yang tadi? Iya, dan aku juga melihatnya ini seperti teguran juga lah ya buat kita gitu. Maksudnya Yap. Bapak ini mungkin secara usia udah jauh lebih senior daripada kita, tapi nggak takut untuk turun ke jalan dan bagi-bagi itu sendiri gitu kan. Iya. Ya, dan aku percaya sih hari-hari ini kita harus mulai melihat masalah ini bukan sekedar masalah sesuatu yang harus kita, oh dia mau kita tolong, oke, agamanya apa gitu kan. Oke, iya. Latar belakangnya apa, kita harus lihat ini sebagai masalah Betul. kemanusiaan gitu Betul, kan. masalah manusia. Di atas religion gitu loh, Iya. di atas agama. Jadi Humanity seperti ya. apa yang Tuhan Yesus ajarkan juga kan soal Samaria yang baik hati kan. Yes. Dia pandang latar belakang sukunya, yang penting dia berbelas kasihan, dia tergerak dan dia tolong orang tersebut. Dan harusnya anak-anak Tuhan sih bergeraknya ke arah sana sih, selain doa, Betul. selain ibadah online itu bagus banget. Tapi jangan lupa kita juga punya orang-orang di sekitar yang
perlu banget untuk kita tolong. Gitu. Oke, siap. Oke, Karaguel kita simpan karena kita masih punya video berikutnya. Oke, langsung kita coba nonton ya video yang kedua. Ini adalah video yang kedua yang terjadi selama pandemi ini. Saya akan melaksanakan perintah dari Ketua Gunung Bentang Mencrang supaya masyarakat untuk ngajak daug di imah. Titah jaga jarak imah rarapetan bobogohan sia. Titah cicing di imah kadon laliar wae kumaha apa hayang terus beres corona teh ieu teh. Serem ya. Oke, ini jadi ada tengkorak ya. Naik motor. Tengkoraknya bisa bawa motor ya? Ini buat Ini apa? Ghost Rider nih, kayak Ghost Rider. ini buat nakutin orang supaya balik ke rumah gitu maksudnya. Rasanya iya ya. Kayaknya gitu. Jadi orang ini berkeliaran selama kita harus stay at home. Akhirnya keluarlah ini versi internasional ya. Internasional punya nih kayaknya. Internasional punya nih. Iya. Nah, gimana? Kita sambil ngobrol, Karaguel. Gimana tanggapanmu terhadap yang satu ini nih? Ini satu tingkat lebih kreatif dari yang kemarin itu. Yang minggu itu itu kan pocong, masih pakai orang gitu kan. Itu masih pakai orang. Kalau yang ini dia udah pakai mesin, jadi harusnya lebih aman. Jadi kan orang nggak usah ikutan di luar gitu, nggak usah. Oke, I see. Iya, betul. Respons ketakutan gara-gara dia bisa ikut kena, tapi dia pakai remote gitu, orang udah bisa kena. So yeah, I think walaupun bentuknya mengerikan, gue masih berpikir this is part of creativity karena ujungnya untuk bikin orang takut dan masuk ke dalam. Ya kalau sekali lagi seperti yang gue bilang beberapa waktu lalu, orang nggak takut pemerintah, orang suka nggak takut Tuhan, tapi orang takutnya setan. Gitu sama menyebalkan. Itu udah kalau lu takutnya setan, ya ya udah. This is just creativity, jangan yang terlalu serius. Nah ini jadi menarik ya Kak ya. Maksudnya ini mungkin kita diskusi juga sama pemirsa sahabat Pijar TV semua. Apa iya kita sebagai manusia memang itu punya kecenderungan supaya nurut emang harus ditakut-takutin? Sebenarnya mungkin dari kakak-kakak ada setuju nggak sama statement ini atau mungkin sebenarnya ada cara lain kok yang bisa kita lakukan apalagi sebagai influencer yang bisa mengakomodir, bisa menghimbau masyarakat supaya ya udah untuk lebih dewasa dan lebih mau mengerti gitu. Gimana Kak? Ya kalau buat aku ini berhubungan banget sama kedewasaan sih seseorang. Dalam hal ini orang yang kalau emang udah tambeng, udah bebal bahasanya, mau dengan cara apapun dia nggak akan mau berubah gitu loh. Even ditakut-takutin pakai tengkorak tadi, paling malam itu doang, tengkoraknya mungkin malam besok nggak datang lagi nih, mereka keluar lagi. Jadi memang kita butuh kesadaran gitu loh dalam hal ini anak-anak Tuhan terutama ya, bahwa dengan apa lagi kita harus diperingatkan gitu loh, kita harus sadarnya dengan apa lagi gitu. Ya gua rasa sih kalau dengan COVID-19 ini orang-orang juga nggak mau dengar-dengaran, ya itu balik lagi jadi karakter seseorang sih. Nanti kedepannya pun firman Tuhan akan dianggap sepele. Exactly. Ya. Sifatnya nggak seperti sekarang nih pandemi apa segala macam. Pandemi aja mereka nggak takut gitu loh. Gimana dengan yang lain? Kayak gitu. Takut emang takut yang horor berarti ya. Memang itu Indonesia emang terkenal begitu. Kayak Yesus ada tanggapan nggak Kak? Apa mungkin kayak Yesus mau ngomong, iya daripada aku takutin mendingan aku nyanyiin lah gitu atau gimana? Bro, itu ngumpul. Kalau iya ngumpul kan dinyanyi. Ngumpul ya. Cuma ya memang apa ya? Nggak tahu ya, manusia memang gitu sih. Banyak kalau aku pribadi tuh buat aku sebenarnya orang yang bisa tapi ya memang butuh ada sedikit hajaran buat orang yang nggak bisa kasih tahu ya. Mungkin ini salah satu hajaran yang lucu ya. Ya. Oke. Mungkin bisa aja ya, bukan niatnya mereka pemirsa untuk nggak mau mengikuti aturan, tapi emang kadang-kadang ya manusiawi kalau kadang-kadang tuh kita kurang engeh gitu ya. Maka kadang-kadang ya ini jari itu kan buat nyentil. Ya kadang-kadang hal-hal seperti inilah bisa dipakai untuk nyentil mereka supaya jadi bisa lebih aware lagi gitu. Kurang lebih ya Kak ya. Oke. Langsung aja kita ke video yang terakhir, ini ada video ketiga. Kita akan saksikan sama-sama video yang ketiga. Apa lagi nih videonya ya?
Pemirsa, seorang pasien COVID-19 di RSUD Kota Banjar, Jawa Barat mendapat kejutan di hari ulang tahunnya. Suasana haru terasa saat sejumlah perawat rumah sakit memberikan kado ulang tahun berupa kue kepada pasien. Cinta Aditya Wardana, pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Banjar lebih dari 2 pekan, tidak menyangka akan mendapat kue ulang tahun dari para perawat di rumah sakit tersebut saat akan pulang. Ia dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah mendapat perawatan selama 18 hari. Cinta pun sangat terharu, tak kuasa menahan tangis mendapat kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-22. Video ini direkam pada 12 April 2020 saat Cinta Aditya dinyatakan sembuh oleh tim medis RSUD Banjar. Hasil tes swab menyatakan Cinta negatif COVID-19 dan ia diperbolehkan pulang. Cinta Aditya mengaku senang karena ia bisa pulang, terlebih diberi kejutan oleh tim medis. Cinta Aditya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim medis yang telah merawatnya secara intensif dan telah menjadi sahabat barunya yang menemani saat dilanda kejenuhan. Saya sangat berterima kasih sudah yang paling saya bikin ternyuh tuh ingat gitu loh dengan hari yang bersejarah saya tuh sendiri di sana tapi mereka seolah-olah kayak kamu tidak sendiri di sini, masih ada kami. Cinta Aditya mendapat perawatan sejak 27 Maret lalu setelah dinyatakan positif COVID-19. Ia mengalami gejala batuk dan sesak nafas setelah kembali dari Jakarta, yang kini menjadi zona merah dan epicentrum COVID-19. Dari Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Iya, siap Kak Randy. Gimana aku ngelihat Kak Randy tadi sepanjang nonton videonya kelihatannya udah berbinar-binar matanya. Ini terharu sama mbaknya yang berulang tahun atau apanya nih? Coba diceritakan aja Kak Randy. Ya, aku ngelihat ini kita perlu apresiasi banget sih buat para petugas medis gitu loh. Ya. Di tengah keadaan yang seperti ini, mereka sendiri sedang struggle mungkin dengan dirinya mereka sendiri. Belum lagi dengar kabar bahwa tenaga medis itu di tempat tinggalnya itu seringkali ditolak, bahkan di kosan, di satu rumah tertentu itu diusir-usirin. Tapi di balik itu semua mereka masih peduli loh sama pasien mereka gitu loh. Mereka masih mau gitu rela untuk pastinya bikin surprise itu kan ada sesuatu yang direncanakan gitu kan. Belum lagi beli cake-nya segala macem. Pokoknya salut lah buat semua tenaga medis yang sedang bekerja dan pastinya kita akan selalu support dalam doa dan juga dana ya untuk APD, untuk barang-barang kebutuhan di dalam kesehatan gitu. Ya betul. Ini aku jadi ingat juga dari Kak Randy ngomong ya, melalui program kita Gerakan Selasa Berbagi, memang fokus kita itu adalah kita pengen membangun satelit supaya saudara-saudara kita di pelosok Indonesia bisa mendapatkan siaran Pijar TV. Tapi berhubung karena ada pandemi ini, maka donasi yang masuk pun ya Kak, itu akan kita alokasikan untuk sesuai yang Kak Randy ngomong, untuk membantu saudara-saudara kita, terutama mereka yang di garda terdepan, yang benar-benar berkorban loh ya. Mereka meninggalkan keluarganya, mempertaruhkan nyawa mereka untuk benar-benar membuat kondisi menjadi lebih baik. Ya pastinya apa yang bisa kita lakukan, kita mau juga ajak pemirsa semua Pijar TV untuk mendoakan mereka ya, supaya semoga tetap diberikan kekuatan, terus diberikan sukacita gitu. Kak Yesua gimana Kak? Ada tanggapan mungkin? Mungkin itu akan menjadi lebih indah kalau Kak Yesua tuh, ya aku juga mau nyanyiin gitu ya. Mau sih, makanya ini saat-saat yang penting buat kita juga saling memperhatikan satu sama lain sih, dan bersyukurnya tenaga medis itu hebat sih, mereka hebat banget sih. Maksudnya satu sisi mereka juga butuh penghiburan gitu kan, tapi mereka itu banyak orang tuh nggak bisa mengapresiasi ide gitu ya. Banyak orang tuh surprise udah biasa gitu. Padahal mereka menuangkan ide mereka menuangkan waktu mereka, perencanaannya mereka gitu. Dan ini sesuatu yang esensi sih buat gue sih, karena hati yang gembira kan adalah obat kan. Jadi betul-betul tenaga medis itu bisa mengerti bahwa ya sangat penting untuk menjaga keadaan hati pasien-pasiennya mereka supaya pasien-pasiennya tetap semangat, pasien-pasiennya tetap gembira. Itu keren sih. Gue merinding sih lihat video ini. Iya benar. Itu dia, aku juga bisa merasakan kayaknya jadi yang berulang tahun tuh benar-benar sesuatu yang sangat emosional ya. Dia juga nggak pernah menyangka akan mendapatkan terjangkit virus seperti ini gitu ya. Jadi aku ngomong seakan-akan kalau misalnya nggak terjadi apa-apa tuh rasanya udah pengen peluk aja. Maksudnya
ada orang yang sebegitu mau mengerti apa yang dia empathy ya, bisa mau merasakan akhirnya segitu perhatiannya gitu. Karaguel, gimana Kak? Kita mau mendengarkan suaranya nih. Ya. Kalau aku lihat tadi gestur dokter dan perawatnya seperti itu, kalau aku orang kaya, begitu nih pandemi selesai, aku bawa mereka ke Maldives sama-sama sih. Wah. Serius. Karena aku merasa itu gini, bagiku itu sebuah extra mile. Ya. Itu satu langkah ekstra. Tidak ada SOP atau standard operation yang menyuruh para dokter dan perawat itu untuk ngasih pulang. Nggak ada. Mereka cuma disuruh untuk merawat. Tapi langkah yang mereka lakukan bukan cuma memulihkan, bisa aja menaikin imun si orang itu karena imun orang itu kembali, dia happy jadi imunnya naik, bisa. Selain itu juga, dan harusnya itu jadi sebuah harusnya itu menginspirasi banyak orang dan harusnya bikin kita mikir ulang soal cara hidup kita, bahwa mereka ini sudah susah-susah mereka masih bisa mikirin gitu. Jujur aku ngarepin sih ini video ditonton begitu banyak orang sehingga begitu nih selesai akan ada donasi-donasi ini bisa berbalik dari yang donasi untuk sembako dan sebagainya, bisa jadi donasi untuk mereka liburan kayak, untuk mereka rekreasi kayak, untuk mereka istirahat kayak, karena ini they really need this, dan mereka jujur mereka sangat membutuhkan ya. Aku ada di pihak dokter dan perawat karena mereka luar biasa, begitu mereka paham situasi. Siap, oke, thank you KL. Oke kakak, kita mau break sejenak. Nah kita akan sambil melihat ada video yang dikirimkan oleh Kak Dani Gamadi. Waduh, ini katanya ada persembahan khusus buat Pijar TV. Kita akan saksikan, pemirsa penasaran seperti apa? Ini dia video kiriman dari Kak Dani Gamadi. Banyak TV-TV high grade berkualitas 4K di toko-toko elektronik. Tapi Pijar TV melampaui 4K karena memiliki kualitas 7K. Pijar TV menyajikan konten yang berbobot, kualitas video dan editing yang diracik dengan apik untuk konteks pendengar modern dan menangkap antusiasme publik yang majemuk. Pijar TV didorong oleh kecintaan pada negeri Indonesia untuk hasilkan kemuritan dari generasi ke generasi dengan firman dan teladan yang hidup. Sebab itu, perlulah kita dukung Pijar TV dalam keuangan. Dukunglah agar Pijar TV dapat berkiprah sampai pelosok-pelosok Indonesia. Pijar TV, keren. Iya, itu dia. Kreatif ya. Ini keadaan ini emang terkenal nih, paling jago deh bikin-bikin. Ternyata dia kembar tiga ya, aku baru tahu dia ada kembaran itu. Dani dan Doni ya. Dani Gamadi, Doni Gamadi. Bodoh amat. Oke, thank you Kak Dani Gamadi buat video ini. Kreatif banget ya, jadi membuka pengenalan kita juga, sahabat-sahabat Pijar TV semua, tentang, mengenal lebih dekat Pijar TV itu sebenarnya bagaimana sih gitu ya, kreatif banget. Mungkin ini bisa juga jadi buat influencer teman-teman sahabat Pijar TV yang lain, kalau misalnya ada mau bikin video yang kreatif seperti itu, mungkin bisa juga ya dikirim ke kita, nanti kita bisa kita bisa tampilin di sini juga. Oke. Kak, seperti biasa dalam program Selasa Berbagi, kita akan membahas kan materi-materi, topik-topik yang hangat, tapi di satu sisi kita juga ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Pijar TV. Nah, sekarang pertanyaannya sudah masuk, sudah saya terima. Oh, come on. Oke, ini dia segmen yang ditunggu-tunggu juga karena kita akan menjawab langsung. Jadi pertanyaan pertama, kakak-kakak akan bacakan. Ini dari Silviana di Medan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar saya dapat lebih mendekat kepada Tuhan dan saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Tapi saya merasa sulit untuk berdoa, bahkan untuk membaca Alkitab saja saya tidak pernah. Saya beribadah hanya sekedar beribadah, seperti ada yang mengganggu saya. Apakah Tuhan masih sayang pada saya? Ya. Gimana menurut kakak? Jadi, siapa yang mau duluan? Apakah Tuhan masih sayang sama saya? Mungkin karena Kak Yesua mungkin baru bergabung sama kita, supaya dapat contohnya kayak gimana ya. Jadi kita langsung aja minta Kak Yesua untuk menjawab. Silakan Kak Yesua. Aduh. Jadi ingin mendekat sama Tuhan, tapi serasa rutinitas semuanya gitu loh. Apakah Tuhan masih sayang sama kita?
Ya, kalau dari gue pribadi ya, ini pertanyaan yang sering banget sih. Maksudnya pasti semuanya pernah. Ya, Pastor Randy, Pastor Raguel, mungkin even Bro Ivan pasti pernah di DM kayak beginian juga. Pertama sih, buat gue itu pertama yang harus kita rubah tuh paradigma kita sih. Nice. Yang sering membuat kita jauh dari Tuhan, kita memandang Tuhan tuh tidak seperti pribadi gitu. Nah, ketika kita memandang Tuhan adalah Tuhan yang, wah, harus disenengin dulu baru bisa deket gitu kan, harus disenengin dulu baru dicintai, ya itu pandangan yang salah gitu, karena buktinya Tuhan mencintai kita sebelum kita mencintai dia gitu kan. Ya berarti pertanyaannya kalau Tuhan masih sayang atau enggak, Tuhan selalu sayang gitu. Cuma kita sayang nggak sama dia gitu. Gitu doang. Dia Tuhannya selalu sayang dan seringkali bertepuk sebelah tangan gitu. Waduh, dalam. Yes. Iya kan? Tuhan nyanyi terus tuh Dewa 19 gitu kan. Penyanyi memang jawabannya beda ya. Oke, thank you Kak Yesua. Gimana? Ya, jadi memang harus dirubah sih. Kita harus lihat dia, kita harus latihan ya, maksudnya latihan untuk merubah pola pikir kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, dia adalah Tuhan yang mudah ditemui, dia adalah Tuhan yang gak takut dengan kelemahan kita. Karena kalau Tuhan maunya menerima kita waktu kita udah benar, ya buat apa dia mati di kayu salib gitu. Justru dia mati di kayu salib supaya kita yang kotor ini datang dan dia yang benerin kita gitu. Nah, nice. Makanya kita harus berani playing superhero lah. Karena kita nggak bisa sendiri, kita Tuhan. Gitu. Kita bukan mau show apa yang kita bisa kita kasih ke Tuhan, tapi biarkan itu apa yang dia bisa untuk kemuliaan dia melalui kita. Gitu. Oke, thank you Kak Yesua. Gimana Kak Randy dan Kak Raguel, ada yang ingin ditambahkan mungkin dari statement Kak Yesua? Iya. Tadi menarik sih apa yang siapa tadi yang nanya namanya ya? Silviana. Namanya Silviana. Silvi. Tadi Yesua udah jelasin dengan sangat baik bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Aku percaya sebelum artinya selama kita masih hidup dan Tuhan Yesus belum datang, artinya kasihnya itu selalu tersedia buat kita gitu loh. Tangannya selalu terbuka, pelukannya selalu tersedia gitu. Cuma ya balik lagi, setelah kita dikasihi Tuhan, kita diterima apa adanya, lalu apa langkah kita selanjutnya? Kita udah tahu dia bukan Tuhan yang marah. Kita tahu dia Tuhan yang sayang banget sama kita. Nah, tapi bagaimana caranya kita menjadi dekat kepada dia, menjadi rohani, semakin intim, ya tentunya seperti yang tadi aku dengar pertanyaannya cukup menarik ya. Silvi bilang, aku pengen dekat kepada Tuhan, tapi nggak baca Alkitab gitu. Aku doa juga jarang-jarang, ibadah juga seadanya gitu. Ya itu ibaratnya kayak kita mau kenyang, tapi nggak mau makan. Ya atau kita pengen badannya kayak Bro Ivan gitu yang body goals, tapi males nge-gym. Ya nggak bisa gitu loh. Ya balik lagi. Aku percaya emang bensinnya atau dinamonya itu kasih Tuhan kan yang penuh di dalam diri kita gitu. Tapi at the end kita harus melangkah, kita harus keluar dari comfort zone kita. Ya kalau istilahnya Paulus, latihlah dirimu beribadah gitu loh. Kita harus biasakan diri kita yang memang daging lemah, daging ini maunya bikin yang salah. Tapi aku percaya kalau ada kasih Tuhan, ada Roh Kudus yang bimbing, kita akan dimampukan kok untuk menjadi semakin dekat kepada Tuhan gitu. Siap. Thank you Kak Randy. Sama-sama. Kak Raguel gimana? Oke. Ada yang mau disanggah? Kalian semua nih udah jawabnya bagus-bagus. Jadi jawaban saya pokoknya gini. Mengutip dari apa yang Yeshua bilang tentang paradigma ya. Gini. Dia bilang saya beribadah sekedar beribadah saja seperti ada yang mengganggu saya. Satu yang mengganggu ini apa? Ini nggak jelas. Nah, terus yang pertanyaan saya cuma satu nih. Soalnya pada waktu saya lihat ini, saya melihat dia pengen mendekat lebih dalam sama Tuhan, tapi merasa sulit untuk berdoa. Bagi saya gini, ini yang kita perlu rubah. Untuk apa sebenarnya kita berdoa? Untuk apa kita di gereja? Untuk apa kita baca Alkitab dan sebagainya? Gini, saya percaya bahwa kita harus mengerti bahwa di dalam itu ada tujuannya. Kita baca firman Tuhan supaya bisa tahu kehendak Tuhan dan bisa tahu Tuhan itu siapa. Kalau kamu mau kenal Tuhan, kamu harus PDKT. Pokoknya di dalam setiap kita mau kenal semua orang harus ada PDKT-nya. Kalau misalnya kita tidak pengen kenal kamu lebih dalam tapi nggak pernah ajak jalan, kamu nggak pernah ajak ketemu, ajak telepon aja nggak pernah, maka bagi saya kamu hanya buaya darat atau gombal.
Karena semua orang bisa bilang sayang. Tapi yang ngajak jalan itu yang bagi saya tuh penting. Nah, poin saya ada gini. Sylvie, secara praktisnya, kamu harus lihat kenapa kamu baca Alkitab. Jangan cuma baca Alkitab untuk baca Alkitab. Tapi kamu baca Alkitab karena kau pengen tahu Tuhan itu seperti apa. Yes. Kenapa kamu ke gereja? Kamu beribadah. Jangan cuma datang ke beribadah karena mau beribadah. Tapi karena ada sesuatu tentang Tuhan yang kamu pengen kenali. Yes. Tindakan kamu semua sudah benar. Tapi tips saya cuma satu. Kamu harus tahu tujuan kamu melakukan ini. Oke. Kalau kamu tahu tujuan yang melakukan ini, saya mau kasih tahu, ibadah kamu, cara baca Alkitab kamu akan jadi berubah 180 derajat. Rasanya pasti beda. Karena ada tujuannya. Bukan cuma untuk kegiatan rohani doang. Tapi untuk kamu ada sesuatu yang mau kamu kejar, pengenalan akan Tuhan. So, itu aja. Oke, itu dia. Semoga menjawab ya Kakak Silviana dari Medan. Waduh, kemarin kita dapat dari Papua, sekarang dari ujung satu lagi ya. Ujung satu lagi ya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya pemirsa Pijar, sahabat Pijar. Ini balik lagi ke Papua, karena kita dapat pertanyaan dari Sorong, Papua. Waduh, dengan Delisman. Nah ini pertanyaannya akan menarik banget ya kakak. Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang pelayan Tuhan bernyanyi lagu dunia? Waduh, jadi boleh nggak pelayan Tuhan mungkin yang lagi galau hubungan sama pacarnya gitu kan, terus tiba-tiba, aduh kayaknya lagu ini nih in banget nih, mengerti aku banget nih, boleh nggak sih dinyanyiin kak? Silakan. Ini tiga-tiganya merupakan musisi handal, jadi kusrahkan siapa nih yang mau menjawab dulu. Itu salah berita kayaknya bro. Ini gestarnya salah. Ini kita apa sesat kita ya? Ini kita sesat banget ya sih kok gini. Oke, gini dulu deh. Sebelum menjawab ya, aku akan tanya satu persatu nih. Kak Randy, pas waktu dulu galau-galau atau gimana, pernah nyanyi lagu dunia nggak Kak Randy? Lagu dunia ya. Kita tinggal di dunia sih, jadi kita nyanyikan. Gitu loh. Aku sampai hari ini pun ya menyanyikan lagu-lagu yang mungkin dikatakan sekuler kayak gitu. Sekuler ya. Kita harus punya pengertian yang benar dulu gitu loh. Jadi nggak perlu, kalau aku ya nggak perlu setakut itu sih dengan lagu-lagu sekuler gitu loh. Kecuali kita juga harus memilah-milih ya mana yang liriknya itu nggak pantas, yang nggak cocok itu ya nggak usah. Tapi kalau yang wajar-wajar aja kayak lebih dari egoku gitu. Kenapa emang lagu itu? Curahan hati ya? Cuma bagus itu, harus didengar. Cuma lagu itu tuh pertanda ya kalau misalkan Karen itu mempunyai seorang pendamping yang luar biasa pengertian. Oke. Ya kan? Karennya berarti yang rada-rada gimana nih? Kena kan Bercanda kan? Oke, kita mau lanjut ke Karaguel dulu deh sekarang deh. Jadi gimana gini, Kak? Kalau misalnya penyanyi pelayan dunia tidak boleh nyanyi lagu duniawi, maka sudah dipastikan saya pelayan Tuhan yang sangat sesat. Karena saya bukan cuma nyanyi lagu duniawi, tapi saya nulis lagu duniawi. Saya sebagai hamba Tuhan gini ya, mungkin bagi teman-teman yang lihat, saya nulis 2 lagu dan dua-duanya itu lagu galau. Yang satu lebih dari egoku dari Mawar de Jong, yang dinyanyiin Mawar de Jong. Kedua, yang dinyanyiin dia juga sedang sayang-sayangnya. Jadi itu galaunya kacau. Itu galau tingkat kecamatan naik sedikit. Jadi kalau misalnya lagu duniawi itu kita nggak boleh nyanyiin, selesailah saya. Saya tuh harusnya sesat, harusnya masuk neraka, good banalar saya harus. Tapi faktanya walaupun saya hamba Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya senang firman Tuhan, tidak mengubah kenyataan bahwa saya tetap bisa menulis itu dan juga orang masih bisa relate. Artinya gini, saya percaya satu hal gini teman-teman, bahwa walaupun kita tidak hidup untuk dunia, tapi kita masih hidup di dunia. Kita hidup untuk Tuhan, tapi kita hidup masih di dunia. Tapi satu, saya percaya ini, roh yang ada di dalammu jauh lebih besar dari apapun di luar sana. So, bagi saya, kalau selama kamu hanya dengar lagu dunia, hanya untuk dengar, membantu mengekspresikan apa yang kamu ada di hati kamu, cuma buat lucu-lucuan, coba buat ketawa. Apalagi bukan untuk kamu nyanyiin sampai kusyuk, sampai mau kayak bunuh diri. Saya rasa apa? Betul. Yang jadi masalah ada kalau kamu sampai berlebihan, sampai gila, sampai mau potong jari, mau potong urat nadi. Gini, prinsip begini, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu apapun itu ya bentuknya. Apapun ya. itu, mau gimana pun lah. Kalau kamu masalah gini,
kalau misal dulu kita masih offline, kamu ke gereja tiap hari pun bagi saya dibilang baik juga nggak selalu baik, karena kamu harus punya keluarga, kamu harus belajar, kamu masih harus banyak hal yang kamu harus lakukan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Tapi kalau misal masih standar-standar, bagi saya ya nggak apa-apa. Bagi saya sih nggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, ini lebih parah. Yesua berapa? Ini jawaban dari Kak Yesua. Aku berharap ini bisa berbeda nih ya. Bilang sesat ya, bilang kita sesat ya. Nah, Kak Yesua ini adalah praktisinya ya. Kalau misalnya Kak Raguel ini kan hamba Tuhan yang juga menciptakan lagu sekuler ya. Sekarang kita akan nanya langsung sama Kak Yesua yang penyanyi. Dan kalau aku lihat suaranya di lagu sekuler bagus, lagu rohani bagus banget juga. Nah, gimana Kak Yesua sebagai seorang penyanyi? Jadi gue memang pengalaman gue itu dulu, gue sempat mengotak-ngotakan. Gue bilang ke Tuhan tuh maunya aku di dunia rohani atau di sekuler. Dan gue sharing sama salah satu mentor gue, waktu itu gue masih SMA, itu kan salah satu mentor di gereja gue. Sekarang dia udah ada di Kediri. Kita ngobrol dan dia cuma bilang kayak gini. Dia kasih gue sebuah perumpamaan. Ada satu meja, terus dia bilang meja ini ciptaan Tuhan gitu. Nah, di atas meja ini ada ada karya-karya rohani, ada karya-karya sekuler. Tapi masih ada di satu wadah yang sama gitu. Jadi menurut kamu mana yang rohani, mana yang duniawi, dia bilang kayak gitu kan. Ya kalau ciptaan Tuhan berarti semuanya rohani sih. Gitu. Jadi memang semuanya itu adalah Tuhan ciptakan untuk kemuliaannya dia sebenarnya. Semua yang Tuhan izinkan ada di dunia itu sebenarnya tujuannya untuk kemuliaannya dia. Gitu. Tapi itu menjadi tidak rohani ketika kita apa yang sudah Tuhan ciptakan kita ambil untuk kemuliaannya kita. Nah, jadi ketika orang bilang aku pelayanan di gereja, aku nggak nyanyi lagu rohani, tapi ketika kita pelayanan kita mencari pujian dari manusia, kamu duniawi. Kita duniawi. Ketika kita khotbah di mimbar dan ketika ada, wah terima kasih atas khotbahnya yang luar biasa, terima kasih atas nyanyian yang luar biasa, dan kita bilang, dalam hati kita menerima itu sebagai pujian yang manusia berikan untuk kita sedang jadi duniawi. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu balik lagi kita ya. Ya, itu balik lagi untuk siapa kita melakukan itu. Atas dasar apa kita melakukan? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya baliknya ke sana gitu loh. Karena menurutku semuanya itu Tuhan ciptakan untuk dia gitu. Semua yang ada itu sebenarnya kita bisa pergunakan untuk kemuliaannya Tuhan, dan apa yang kita kasih buat kemuliaan Tuhan itu jadi rohani gitu. Siap. Ini sebenarnya pamungkas banget dari seorang praktisi ya. Jadi apapun di dunia ini yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan itu sifatnya rohani. Amin. Oh, keren. Itu dia untuk Kak Delisman di Papua. Semoga jawaban dari 3 orang yang luar biasa ini bisa menjawab dan menguatkan ya. Oke. Kita punya mungkin satu pertanyaan dulu nih. Dari Dea Longa, Kupang NTT. Wah, dari timur juga nih ya. Oke, ini pertanyaan cukup menarik. Pertanyaan adalah, yang menjadi misteri dalam pemikiran saya adalah mengapa kadang ada hamba-hamba Tuhan berkata-kata atau bernyanyi, ada orang yang rebah ke tanah. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi demikian? Oke. Ini ya mungkin karena pertanyaannya sedikit berat gitu ya. Mungkin aku akan lihat dari yang mungkin udah siap menjawab dulu. Mungkin Kak Yesua udah siap ya. Oke, Kak Randy mungkin ya. Silakan untuk menjawab Kak Randy. Jadi ini pertanyaannya yang rebah adalah jemaatnya ya. Maksudnya jemaatnya. Yang bukan hadir. pendetanya kan yang rebah. Kan bukan yang nyanyi tiba-tiba rebah kan. Nggak tahu ya. Ini pokoknya dibilang di saat bernyanyi. Iya, ada orang yang rebah, berarti harusnya jemaatnya ya, berarti ya. Ya, balik lagi gini. Jadi kalau aku lihat, ya ini hubungannya juga mungkin sama denominasi ya, denominasi gereja. Bahwa yang namanya Pentakosta, karismatik, ya itu bukan hal yang mengherankan. Tapi buat mungkin gereja-gereja mainstream, ya itu adalah hal yang aneh mungkin, hal yang tidak biasa gitu. Ya. Cuma ya aku balik lagi sih, selama semua yang segala dilakukan tadi murni, benar-benar emang dari hati, nggak ada maksud-maksud tertentu, ya let's say misalkan emang hadirat Tuhan di situ nyata, ada pekerjaan Roh Kudus di sana,
mau mulai dari jemaatnya yang rebah maupun WL-nya juga ikut rebah ya itu itu kalau menurut gue sih bisa saja terjadi gitu. Ya, yang jelas balik lagi ke sikap hati dan jangan jadikan ini semacam apa ya sesuatu tanda dan mendewakan perasaan sendiri. Jadi misalkan hari ini kita rebah, minggu depan kok nggak rebah, jangan-jangan hadirat Tuhan nggak turun atau kita kurang angkat gitu kan, emang jemuran nggak gitu kan. Iya, makanya jadi balik lagi sih kalau untuk orang-orang di luar Pentakosta karismatik mungkin ini sesuatu yang nggak biasa ya. Sehari-hari, betul nggak biasa. Kalau buat mereka yang emang denominasi tertentu ya itu hal yang wajar. Selama tadi sikap hatinya benar ya kan dan nggak menjadikan perasaan itu sebagai pusat dari penyembahan dia kayak gitu. Iya. Thank you Kak Randy. Oke. Giliran gue ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan nih. Ntar di sini kita tanya Kak Yesua ya. Kalau dari saya memang gini. Banyak yang biasanya ngalamin rebah gini memang ada sisi denominasi dari biasanya orang karismatik Pentakosta ya. Saya sempat bertanya karena saya sendiri dulu jujur saya pernah rebah. Saya pernah ngalamin. Dan saya melihat teman-teman saya yang rebah juga. Ada orang gini, ada yang rebahnya gara-gara didorong, ada jujur, tapi ada yang rebah sendiri. Jadi saya ingat saya pernah rebah sendiri dan saya ngerasa bahwa kenapa itu terjadi adalah gara-gara seakan-akan saya nggak merasa didorong, tapi ada sebuah saya merasa pada waktu saya lagi berdoa itu jujur saya merasa bahwa lutut saya mendadak lemas. Saya merasa tidak tahan untuk kayaknya kok berdiri kok kayak nggak pantas gitu ya. Saya dapat sebuah impresi di momen itu bahwa seakan-akan Tuhan hadir di ruangan itu. Sekali lagi Tuhan hadir di mana-mana, tapi Tuhan tuh memanifestasikan secara pribadi gitu dan seakan-akan saya tuh kok kayak nggak bisa berdiri ya. Kaki tuh maunya berlutut aja lemes gitu. Kayak seakan-akan pernah ada momennya saya bahkan sampai duduk sampai nggak bisa berdiri saking kayak mau bangun tuh nggak bisa, mau berdiri nggak bisa. Dan seakan-akan saya merasa bahwa ini Tuhan hadir dan saya kok ngerasa nggak layak gitu ya. Dan saya rasa kalau misal ditanya itu apa, itu adalah salah satu manifestasi yang terjadi kalau misalnya kita tahu Tuhan hadir di situ. Cuma salah satu manifestasi masih banyak ya. Masih banyak. Kadang mereka bisa diem, kadang bisa nangis, kadang bisa tiba-tiba pikirannya berubah, kadang bisa tiba-tiba bertobat. Tapi salah satu manifestasi mungkin bisa jatuh, bisa duduk. Nah, tapi sekali lagi namanya manifestasi bisa dipalsukan. Ada orang yang karena dia rebah, suka kalau nggak rebah nggak afdol, ada juga yang kayak gitu. Ada banyak. Kalau nggak rebah kayak nggak afdol gitu ya. Saya ada pernah sekali saya doain orang, saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia jatuh sendiri. Padahal dia sengaja menjatuhkan dirinya. Sayang juga bagi saya. Nah, bagi saya gini, teman-teman sekali lagi, ini hanyalah salah satu tanda bahwa Roh Kudus mungkin kalau saya pakai bahasa yang gampang, ini adalah salah satu tanda bahwa mungkin hadirat Tuhan yang terlalu manifestasi, terlalu kuat sehingga kita nggak sanggup berdiri. Tapi sebenarnya hadirat Tuhan juga bisa berbentuk seperti apa aja. Nah, yang paling penting bagi saya gini, bukan soal dia jatuhnya, tapi yang paling penting adalah setelah jatuh dia ngapain. Iya, setuju, sepakat. Iya. Setelah jatuh dia ngapain? Setelah jatuh dia bertobat, dia itu dia ya. Dia langsung ngerasa kok Tuhan tuh baik. Itu jatuhnya sukses tuh. Oke. Jatuhnya sukses tuh. Karena dia berarti bukan cuma ngalamin tuh di perasaan, tapi pikiran diperbaharui sehingga dia akhirnya melihat Tuhan dari sudut pandang yang lain. Tapi ingat, hanya karena kamu jatuh, kamu harus ada sesuatu yang kamu tindak lanjuti. Betul. Kamu nggak berhenti sampai situ. Kamu harus kejar Tuhan. Kamu harus kenal dia lagi. So, sepakat. Kalau misalnya setelah kamu jatuh, kamu nggak bertobat, kamu masih kayak gitu-gitu aja, bagi saya mungkin perlu dipertanyakan jatuhnya, atau mungkin kamu harus merubah pikiran kamu bahwa Tuhan itu lebih dari perasaan kamu. Gitu. Bagi saya itu. Jadi goals-nya ya, kalau misalnya aku bisa tangkap dari apa yang Kak Raguel sharing, ketika emang kita jatuh, kita rebah itu, kalau bisa goals-nya adalah hatinya juga jatuh sama Tuhan. Jatuh, itu yang paling gitu. penting. Afternya ya Kak ya, jadi sesudah itu kita mau ngapain? Apakah kita mau ya udah menganggap nggak memaknai itu, tapi atau justru kita mau memaknai dan justru kita menganggap oke, kita udah mengalami perjumpaan sama Tuhan, so what's next ya? Kita mau jalan sama Tuhan. Waduh. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kak Yesua, ada yang ingin ditambahkan?
aku keinget di 1 Samuel 10 ayat 10, wah baca Alkitab. Wah. Tadi nggak ada yang buka loh. Iya. Gimana Kak? Apa isinya Kak? Tiba-tiba keinget tentang Saul ketika Saul lagi nguber si Daud ke Gibea. Di Gibea itu kan tempatnya nabi-nabi lah ya, kayak tongkrongannya nabi-nabi gitu, sekolahnya nabi-nabi di sana. Dan ketika dia sampai di situ, Saulus itu dipenuhi Roh Kudus dengan serombongan orang-orang yang dia bawa. Bahkan dipenuhi Roh Kudusnya lebih parah daripada sekedar tergeletak, dia sampai telanjang dan dia bernubuat gitu kan. Oke. Nah, jadi memang ya ketika seseorang, tadi kata manifestasi itu tepat banget sih yang diperkatakan oleh Pastor Lewi, bahwa memang manifestasi itu terjadi ketika memang Tuhan mau menyatakan dirinya gitu, dan itu bukan karena kita yang minta atau ya, kalau kita minta bisa Tuhan nyatakan, tapi memang itu adalah favor yang Tuhan kasih lah, memang yang memang Tuhan tunjukkan kepada di momen-momen tertentu gitu. Dan memang bisa tiba-tiba tergeletak kayak begitu, terus mungkin ada saking parahnya, saking nggak bisa kontrol seperti Saul tuh bisa telanjang dan bernubuat kemana-mana gitu kan, bisa getar. Badan bergetar, mungkin nangis gitu kan, nangis nggak tahu kenapa pengennya nangis, ketawa mungkin, holy laugh gitu kan, ketawa ada nangis gitu. Oke. Ya, jadi maksudku memang banyak hal yang bisa terjadi gitu, tapi ya itu setelahnya. Aku mendukung itu sih. Setelahnya apa? Karena Saul setelah dipenuhi Roh Kudus pun tetap mau ngebunuh Daud kan. Betul. Iya. Padahal dipenuhi Roh Allah gitu. Padahal dipenuhi Roh Tuhan gitu. Oke, siap. Sisinya dari kita yang melihat hal terjadi, jangan menghakimi karena kita nggak tahu apa yang kejadian. Ya kita berdoa, kita doain aja mereka yang betul-betul mengalami manifestasi, ya biar mereka berbuah gitu kan. Oke, mantap. Oke, thank you guys, Yosua. Nah, sahabat Pijar TV, sekarang setelah ada perbincangan yang cukup mendalam dan semakin mendalam sama kakak yang luar biasa ini, saya mau nunjukin, aku mau kasih tunjuk sesuatu. Jadi kita lihat yang satu ini, karena setelah ini kita juga akan ngobrol-ngobrol sama seorang sahabat Pijar TV yang kita telepon. Oke, ini dia. Bagi saya, pelayanan media adalah pelayanan yang sangat berdampak, especially Pijar TV. Pada waktu saya dikasih tahu tentang bagaimana Pijar TV berdampak di berbagai macam daerah dan bagaimana jangkauan mereka luas dan bagaimana ada begitu banyak ratusan ribu orang-orang yang tiap bulan menonton ya, bahkan tiap hari menonton ya, saya ngerasa bahwa ini bisa menjadi sebuah pelayanan yang bisa menjangkau daerah-daerah yang orang-orang kayak saya nggak bisa jangkau. Orang-orang kayak saya yang mungkin terbiasa tinggal di daerah kota, mungkin nggak semua nonton TV, tapi rata-rata ternyata pas saya cek ternyata banyak yang nonton. Dan bahkan begitu saya tahu mereka menjangkau pelosok-pelosok yang saya bahkan nggak pernah harapin bisa berjangkau ke situ, dan itu membuat saya bersyukur bahwa di dalam dunia yang segelap ini ada anak-anak Tuhan yang tergabung dengan Pijar TV, sebuah organisasi media yang mampu menjangkau daerah-daerah terpelosok dan mampu memperlengkapi, menguatkan begitu banyak anak Tuhan di sini. Yang saya tahu adalah mereka pun nggak bisa berdiri sendiri, so saya mau join, saya mau support mereka, I offer them my support, dan saya mau encourage teman-teman yang saudara-saudara dan rekan-rekan yang nonton Pijar TV ini untuk siapapun kalian di platform apapun, let's support them. Kita memberi, mereka punya satu campaign namanya Selasa Berbagi. Selasa Berbagi adalah campaign mereka di mana mereka melakukan crowdfunding untuk mereka bisa mensupport segala pelayanan ini. Saya sangat encourage teman-teman untuk support ini, karena ini adalah kepanjangan tangan kita, ini adalah partner kita dalam menjangkau daerah-daerah yang kita nggak bisa jangkau. So I think your support is necessary, dan bukan cuma necessary, needed, bahkan kalau perlu wajib sih kayaknya sih. Ini menurut pendapat saya pribadi. Saya sih sendiri akan support, I will give my beberapa yang saya bisa kasih, karena bayangin nggak sih bahwa dengan seberapa uang di kantong kalian yang sebenarnya biasa kalian pakai untuk beli kopi, kalian pakai untuk beli rokok, dan tiap hari mungkin kopinya 30.000, 40.000 setiap hari, kalian bahkan bisa beli 40.000 dalam 3 kali sehari gitu maksudnya. Kalau kalian nggak minum kopi dan kalian memilih untuk support pelayanan ini, uang kita, finansial kita ternyata bukan diri kita sendiri. Kita bisa pakai dengan seberapa yang kita punya di kantong kita, seberapa yang kita punya di dompet kita. Kita bisa pakai untuk perluas kerajaan Allah, dan bahkan untuk menguatkan orang-orang yang nggak pernah dengar apa yang kita dengar. Kita menjadi sebuah media penginjilan, bahkan memperlengkapi banyak hamba Tuhan di pelosok sana. Saya udah sempat dengar bagaimana Pijar TV begitu menguatkan anak-anak hamba Tuhan, orang-orang hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok, bagaimana mereka sering sekali sangat diberkati, dan saya rasa saya nggak bisa nggak. Saya bukan memaksa, tapi saya memaksa memang.
So you have to give. Kalau kamu jadi dampak, ini saatnya. Jangan tunggu sampai kau kaya dulu. Jangan tunggu sampai apapun, sampai kau jadi orang terkaya di dunia. Mulai dari sekarang, you can start giving, you can start contributing, you can start committing. For your information, dana yang kalian kasih ini juga akan dipakai untuk bikin program-program yang lain, karena tetap program-program ini dibutuhkan untuk penjangkauan, untuk equipping, dan so I just wanna encourage you, let's give. Okay, God bless you all. Ya, pemirsa Pijar TV, kita akan mencoba untuk menghubungi seseorang yang merupakan sahabat Pijar TV juga, penonton Pijar TV, tapi juga merupakan seorang donatur yang turut ambil bagian dalam gerakan Selasa Berbagi ini. Wow. Nah, mungkin sambil nunggu-nunggu ya Kak, karena kita mungkin bocoran ini seseorang ini ada di Bali, mungkin macet kali kesininya ya. Mungkin sekalian kita mau ngobrol-ngobrol mungkin kesimpulan apa, karena banyak banget ya. Ini aku senang dari program Selasa Berbagi ini, kontennya adalah kita benar-benar ngebahas sesuatu yang mungkin dianggap tabu kali ya. Di kalangan anak muda, cuma banyak orang yang bertanya-tanya, menebak-nebak, akhirnya kita coba kupas tuntas di sini. Nah, kira-kira dari kakak-kakak sekalian, ada nggak mungkin satu secara singkat kesimpulan apa yang kita bisa pegang? Mungkin sahabat Pijar pun nanti bisa jadi suatu pegangan untuk kedepannya. Mungkin kita dari Kak Randy dulu kali ya. Kak Randy silakan Kak. Iya, tadi di awal kan kita sempat ngomongin soal iman, hubungannya iman dengan COVID-19 kayak gitu kan. Ya, aku cuma mau mengingatkan lagi buat teman-teman, mungkin ada beberapa yang merasa kok gue udah beriman tapi kok bisa terpapar juga, atau mungkin saudara gue udah beriman tapi kok terpapar juga gitu loh. Ya buat aku sih kita harus coba redefine ulang iman itu apa gitu loh. Ya. Iman itu kan bukan sekedar percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, tapi iman itu bicara tentang mempercayakan hidup kepada Dia gitu, yang kita percayai yaitu Tuhan gitu loh. At least maksudnya kalau Tuhan izinkan kita mengalami itu semua, janganlah kita saling menghakimi, oh ini kurang doa nih, kurang iman, kurang Mazmur 91. Tapi justru di tengah seseorang yang mungkin Tuhan izinkan mengalami itu, apakah dia tetap setia, apakah dia tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan punya rencana yang baik buat dia, di situ letak iman kita diuji gitu loh. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami mungkin gejala dan sebagainya, gak usah berkecil hati gitu loh. Justru itu bukan tanda bahwa kita kurang iman juga. Justru di masa-masa ini kita buktikanlah bahwa memang kita punya iman yang sejati kepada Tuhan. Yes, luar biasa. Oke, thank you Kak Randy. Dari Kak Raguel mungkin bisa ada kesimpulan apa nih yang kakak bisa petik dari sini? Dari kesimpulan ini, aku sih menemukannya bahwa kita gini. Simpulanku nggak bakal jauh-jauh dari Randy ya. Justru di momen ini harusnya kita banyak mencari kehendak Tuhan. Sambil kita melakukan sesuatu, kita cari kehendak Tuhan. Karena kadang, sekali lagi aku selalu bilang bahwa Tuhan tidak mau. Tuhan sih, ini bukan hukuman Tuhan, tapi 2 Petrus 3 itu mengatakan hal menarik bahwa Tuhan tidak menghendaki siapapun binasa, melainkan agar semua orang bertobat. So, lakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya kamu cek hidupmu, kalau ada hal-hal yang perlu kamu bertobat, ya bertobatlah. Bertobat itu bukan, nggak berarti kamu nangis-nangis dan apa gimana gitu. Nggak, karena bertobat itu bahasa aslinya simply kamu mengubah cara pikirmu yang salah, mengubah cara pikirmu yang lama. So, artinya kalau ada cara pikir yang kamu perlu diubah, ya ubahlah. Cobalah untuk berpikir ulang. Kalau misalnya ada pemikiran soal gereja yang salah, ya jadi berpikir ulang. Kalau misalnya kamu merasa, dan aku menemukan bahwa gini, momen krisis ini orang tuh ketahuan. Kalau yang pelit tuh ketahuan dia pelit banget. Kalau misalnya dia memang suka memberi, ketahuan dia memberi banget. Kalau misalnya dia orang penakut, ketahuan dia penakut banget. Nah di sini kadang kita perlu dengan jujur ngasih tahu kita di bagian yang mana, yang penakutkah, yang pemberanikah, yang memberikah atau yang pelitkah. Kalau misalnya ternyata ketahuan kita pelit, ya mungkin kita perlu bertobat. Iya. Kita perlu bertobat karena gini, sekali lagi buka ayat nih ya, di Roma 15 ayat 2 ini menarik sekali, salah satu ayat favoritku. Roma 15 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa gini, kita yang kuat
wajib loh menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan dan membangunnya. Kalau kamu hari ini kita punya kekuatan, mungkin itu karena kita perlu bantu orang. Itu mungkin itulah kehendak Tuhan yang mungkin kita perlu cari. Sedap. Thank you Kak Raguel. Oke, Kak Yesua, kelihatannya ada yang ingin dicurahkan isi hatinya. Silakan Kak Yesua. Apa nih kira-kira? Jadi aku kemarin itu loh jadi curhat kan. Jadi kalau dari gue sih, gue ingin salah satu ada salah satu pendeta di Instagram, orang luar sih. Jadi dia kasih sebuah ilustrasi kenapa Tuhan tuh selalu berbicara kepada kita lewat bisikan, karena dia tuh dekat gitu. Nah, Tuhan tuh senang berbisik gitu, tapi seringkali kita nggak bisa dengerin bisikannya dia karena sekitar kita terlalu bising, karena sekitar kita terlalu berisik. Nah jadi memang momen-momen seperti ini adalah Tuhan betul-betul bikin semuanya tuh mute gitu, nge-mute segala hal yang kebisingan-kebisingan yang ada, rutinitas kita, kesibukan kita, pekerjaan kita, memang betul-betul Tuhan mute, Tuhan silence, supaya kita bisa dengar bisikannya dia sih. Jadi benar-benar ini momen buka telinga kita lebar-lebar, buka hati kita lebar-lebar, karena gue pribadi yakin setelah pandemi ini, di tengah-tengah pandemi ini pasti teman-teman banyak dapetin revelation-nya dari Tuhan, mendapatkan banyak kreativitas dari Tuhan, ide-ide yang baru dari Tuhan, bahkan hal-hal yang selama ini nggak pernah terpikir mau Tuhan nyatakan. Amin. Dan sejarah juga mencatat ya, aku tambahin sedikit. Sejarah juga mencatat bahwa di balik setiap penderitaan yang besar yang dialami umat Tuhan, yang akan datang berikutnya adalah kebangkitan yang besar. Amin. Kita nantikan. Nah, oke. Nah, pemirsa sahabat Pijar TV ya, ini kebetulan tadi menyambung jawaban dari Kak Randy ya, terus tiba-tiba ada yang bernyanyi. Kita juga pengen nih kapan lagi kita setelah ngumpulin ada Kak Raguel, ada Kak Randy dan Kak Yesua. Ya boleh lah ya, nyanyi bareng sedikit mungkin buat pemirsa Pijar TV, boleh ya? Boleh. Bagian refnya aja, coba bagian refnya. Kak Raguel jangan benar-benar secuplik kayak tadi ya. Refnya coba. Mungkin Kak Raguel sebagai pencipta lagu boleh sekalian memimpin, nanti bisa diikuti sama yang lain. Kita kan pengen denger suaranya. Gimana mimpinnya ya? Karena kan beda-beda, kan takut delay kan ya. Ya udah kita masing-masing ya, coba Iman lah dengan Iman ya. Kita guys mau lagu apa guys? Oke. Sungguh besar lah. Sungguh besar ya. Oke, tapi tahan dulu Kak, tahan dulu. Kita akan membuat pemirsa Pijar TV ini penasaran sama closingnya seperti ini. Jadi jangan kemana-mana dulu karena ada video yang kita mau tampilkan dulu. Khusus buat pemirsa Pijar TV. Nah yang mau denger ini kakak-kakak yang luar biasa ini mau nyanyi, jangan kemana-mana karena kita akan tampilin nanti. Kita lihat yang satu ini. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya Pendeta Ezra Soru. Senang sekali boleh hadir di tengah saudara-saudara dan berbagi dengan saudara-saudara. Satu hal yang menjadi sesuatu yang penting untuk disyukuri dalam diri saya adalah bahwa pelayanan saya boleh jadi berkat bagi banyak orang secara khusus melalui siaran Pijar TV. Di Pijar TV itu saya memandu 2 acara. Yang pertama adalah Ku Tahu Yang Ku Percaya, di mana acara tersebut adalah suatu program pelajaran dasar iman Kristen. Dan program yang kedua yang saya asuh adalah Suara Pemirsa, di mana ciri khasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan, baik dari kalangan Kristen maupun dari luar Kristen yang mempertanyakan tentang iman Kristen. Dan sudah beberapa tahun terakhir ini saya melayani di Pijar TV, dan itu telah menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh Indonesia, karena Pijar TV yang disiarkan lewat parabola biasa, juga lewat beberapa pay TV, TV berbayar, itu telah menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mendapatkan informasi bahwa ada banyak orang di Papua sampai pelosok-pelosok, ya di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi yang sangat sukar dijangkau oleh pelajaran pemberitaan Injil yang baik maupun juga pelajaran Alkitab yang baik. Tapi melalui pelayanan Pijar TV, mereka sangat diberkati. Dan saya bersyukur karena hal itu. Beberapa tempat sempat saya kunjungi. Misalnya kemarin saya ke wilayah Talaut.
mereka sangat bersukacita, ya, dan mereka sangat diberkati dengan pelayanan dari Pijar TV. Kami sama-sama tahu, saya maupun juga semua teman-teman di Pijar TV tahu bahwa ini adalah proyek iman, di mana kami memulai semua dengan iman tanpa ada dukungan dana dari manapun, tapi kami terus berdoa dan Tuhan selalu membuka pintu berkat sehingga program ini terus berlanjut. Untuk bisa siaran ini sampai kepada saudara-saudara, ya itu juga membutuhkan biaya yang sangat banyak, ya. Belum semua program, hanya program saya saja itu bisa habis puluhan juta untuk program ini sampai kepada saudara-saudara atau lebih banyak pendengar, penonton di seluruh Indonesia. Nah, karena itu maka Pijar TV itu melakukan suatu program yang namanya Selasa Berbagi, di mana pada setiap hari Selasa semua yang telah merasa diberkati melalui pelayanan Pijar TV secara khusus lewat program saya, Aku Tahu Yang Kupercaya dan Suara Pemirsa, saudara diberi kesempatan untuk berbagi melalui sumbangan saudara, melalui uang saudara untuk membiayai sehingga semua pelayanan ini terus berjalan dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara tidak pernah tahu, saya sendiri secara pribadi merasa bahwa kenapa saya konsen pada pelayanan media seperti ini ketimbang KKR. Kalau KKR kita bisa menghabiskan duit yang banyak, tapi dilakukan dalam 1, 2, 3 hari, dan setelah selesai itu seringkali pun tidak diadakan follow up selanjutnya. Tapi bayangkan dengan duit yang diberikan melalui pelayanan pengajaran lewat Pijar TV, habis duit banyak, tapi setelah itu saudara bayangkan itu bisa diputar diulang. Makanya program Ku Tahu Yang Kupercaya kalau belum berubah itu pagi ditayang, sore ditayang, dan terus menerus, dan bayangkan setiap kali diputar dia menjangkau berapa banyak jiwa, ya, berapa banyak orang yang menikmati berkat melalui pelajaran itu. Jadi dengan uang yang sama menurut saya jauh lebih efektif melakukan pelayanan media seperti ini, ya, ketimbang KKR. Bukan berarti saya anti KKR, saya juga sering KKR, tapi dilihat dari efektivitasnya, ya, dan keberhasilannya, jangkauannya, menurut saya pelayanan media jauh lebih menjangkau dalam kondisi seperti ini, ya. Karena itu maka pada kesempatan ini saya juga sebagai salah satu pembicara di dalam Pijar TV, ya, khusus program Ku Tahu Yang Kupercaya dan Suara Pemirsa, saya mendorong saudara-saudara yang merasa sekian lama mengikuti pelajaran saya melalui Pijar TV, saudara boleh mengambil bagian dalam program Selasa Berbagi ini dengan memberikan sumbangan saudara berapa saja. Ini bukan paksaan, jangan saudara menganggap ini kita meminta-minta dan sebagainya. Tidak, ini memberi kesempatan bagi saudara yang merasa sudah diberkati. Kalau saudara merasa tidak ada urusan, tidak diberkati, ya sudah, tidak usah. Ini hanya untuk mereka yang merasa diberkati dengan pelayanan ini dan rindu supaya pelajaran-pelajaran firman atau pemberitaan Injil melalui Pijar TV dapat memberkati lebih banyak orang lagi. Nah, silakan mengambil bagian dalam Selasa Berbagi bersama Pijar TV, dan sekali lagi ini nomor rekening ada di saudara. Silakan saudara mengirimkan bantuan dan juga pelayanan berkat dari saudara untuk pekerjaan pelayanan ini. Saya Pendeta Esra Soru, pengasuh program Ku Tahu Yang Kupercaya dan Suara Pemirsa di Pijar TV, mengucapkan salam terang bagi Indonesia. Ya pemirsa Pijar TV, masih dalam Selasa Berbagi. Sekarang kita udah terhubung sama seorang yang istimewa, seorang penonton Pijar TV yang juga seorang donatur dalam Selasa Berbagi. Kita mau sapa Pak Made. Halo Pak Made, shalom. Shalom Pak Ivan. Shalom Pak Made. Shalom. Pak Made bener dari Bali Pak ya? Pak Reguel, Pak Randy. Iya. Iya betul. Halo Pak Made. Ya. Halo Pak Made di Bali Pak ya sekarang ya? Bagaimana Bapak? Di Bali ya, betul sekarang ya? Ya, di Bali Pak Ivan. Waduh, sehat Pak, apa kabarnya keluarga semua? Ya, puji Tuhan, berkat doa teman-teman juga semua, kita semoga sehat terus. Amin. Ya, Pak Made kita. Pak Ivan juga dan tim sehat semua. Amin. Makasih Pak. Terima kasih. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol bentar Pak ya? Baik Pak Ivan. Nah, cuma gini Pak, biasanya kita sebelum ngobrol-ngobrol ada passwordnya Pak. Passwordnya salam terang bagi Indonesia. Bisa Pak ya? Pak. Oke, jadi kalau saya tanya, halo Pak Made, passwordnya apa Pak? Jawabannya?
Salam terang bagi Indonesia. Wah, oke, terima kasih Pak Made. Pak Made, kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Ya Pak. Pak Made, udah berapa lama Pak? Sejak kapan mulai suka nonton Pijar TV Pak? Saya mungkin dari awal ya Pak ya. Dari awal ya? Iya, dari awal Pak. Pijar TV ada ya? Iya kayaknya Pak. Terus apa yang bukan film ya? Acara apa, program apa yang paling Bapak sukai dan merasa terberkati dari Pijar TV Pak? Karena saya orang baru belajar Pak, saya senang acara Ku Tahu Yang Ku Percaya dari Bapak Pendeta Esra biasanya yang saya sering ikuti sore-sore. Wow. Iya. Apa Pak yang benar-benar Bapak ingat sampai sekarang yang beliau sharing, apa Pak kira-kira yang sangat berkesan buat Bapak? Berkesan waktu beliau menjelaskan tentang proses penyaliban Tuhan Yesus yang sangat istimewa sekali itu penderitaannya ya, tapi penderitaannya yang luar biasa yang saya ingat bagaimana beliau menahan kesakitan di atas kayu salib itu yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, memberkati penjelasan. Puji Tuhan. Nah, iya Pak, bagus Pak. Nah, saya sih sebagai hostnya juga Pak ya, di salah satu acara di Pijar TV, nanti mau minta promosi juga Pak, Bapak tolong nonton nanti IGTV Pak ya. Iya Bapak. Nanti kalau Bapak lihat di Pijar TV ada acara IGTV, wah itu harus di stay, diliatin, ajak semua keluarga untuk nonton Pak, terutama anak-anak muda Pak. Siap Bapak. Oke. Pak Made, sebelumnya saya mau say thank you, mau berterima kasih. Suksma Pak. Sudah mau ambil bagian dalam pergerakan Selasa Berbagi, Pak. Saya mau nanya-nanya nih, Pak. Tanya, Bapak. Iya, saya mau nanya justru, Pak. Sebenarnya apa yang membuat Pak Made ini tergerak hatinya untuk terlibat bersama-sama, Pak, untuk dalam gerakan Selasa Berbagi ini, Pak? Yang membuat saya tergerak karena tayangan acaranya ini sungguh luar biasa Bapak, karena bisa menjangkau sampai ke rumah tangga yang terkecil sampai ke pelosok-pelosok itu. Dengan programnya itu saya sangat senang sekali gitu. Baik, terima kasih Pak. Nah mungkin dari kakak-kakak yang di sini, Kak Raguel, Kak Randy, dan Kak Yeswa, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk Pak Made, Kak Made? Mungkin aku mau tanya buat Pak Made. Ya, Pak Randy, silakan Pak. Kalau di Bali sendiri itu mungkin kekristenannya seperti apa Pak? Apakah yang sedang Bapak rasakan, Bapak lihat gitu? Apakah dari segi pemerintahan, dari segi semuanya itu lebih bebas ya, boleh ya untuk tidak ada halangan untuk beribadah ya? Kalau di Bali sampai saat ini puji Tuhan aman Pak Randy. Aman ya. Tuhan, ya. Okay. Berjalan lancar. Cuma karena masalah sekarang lagi pandeminya jadi semua harus di rumah stay. Iya betul. Tapi gereja-gereja online di Bali, gereja-gereja di Bali sudah mulai bergerak di online juga ya Pak ya? Sudah Pak Randy, sudah pakai acara online juga semua. That's good. Keren. Ya, Oke. Terima kasih, Gimana? Pak. Kak Yeswa, Kak Raguel, ada yang mau ditanya? Kalau tadi di episode sebelumnya ada yang nanya makan enak, apakah akan ditanyakan kembali di episode kali ini? Kalau Bali makanannya enak semua. Enak semua, betul. Semua enak kalau Bali. Iya, semua Bali mah enak, dari babi gulingnya, sayurnya, saya suka. Pak, ke Bali Pak Raguel? Saya beberapa kali ke Bali dan saya makan. Sekarang yang saya mau nanya, di daerah Bapak saat ini keadaannya seperti apa Pak selama pandemi ini? Rame kah? Keadaannya sudah tidak begitu ramai Bapak. Cuma orang-orang tertentu yang punya kepentingan yang biasanya masih bisa keluar. Tapi kalau untuk pekerja itu sudah di rumah. Di rumah ya. Oke, makasih Pak. Makasih. Siap, oke. Kak Yeswa gimana Kak? Pak Made. Ya Pak Yeswa. Gimana keluarga sehat semua? Sehat, puji Tuhan Pak Yeswa. Bapak Yeswa gimana? Sehat ya semua keluarga? Sehat. Puji Tuhan. Iya. Pak Made tinggalnya di daerah mana sih kalau di sana? Saya di daerah Kerobokan Bapak, Bandung.
Badung ya, oke. Badung. Oke, Di begitu situ ya. makanan paling enak apa, Pak? Maaf Bapak, Di sana makanan paling enak apa, Pak? Jujur ke Bapak. makanan paling enak apa ya Bapak? Babi guling biasanya kalau Bali khasnya. Wah, itu favorit semuanya itu Tapi memang guling ya. gitu. Kulitnya itu loh, kulitnya itu loh. Iya. Boleh, Pak, dikirimin pakai tiki gitu. Yes, lu. Bercanda. Oke, Pak Made, ini mumpung kita lagi ngumpul sama-sama, Pak Made juga disiarkan live di YouTube dan juga nanti akan di Pijar TV. Ada nggak kira-kira secara singkat yang Pak Made ingin bagikan untuk pemirsa Pijar TV semuanya? Harapannya, doanya kira-kira apa? Silahkan disampaikan, Pak. Tadi saya sempat mengikuti ada penanya yang dari Medan itu Pak ya. Nah, menurut tanggapan saya sendiri, karena saya juga orang baru, artinya orang baru Kristen gitu, mungkin Pijar TV kalau bisa menayangkan program-program yang mendasar seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, tempat-tempat kejadian, atau alat-alat yang dipakai dalam Alkitab di Perjanjian Lama gitu contohnya. Dan harapan saya yang paling utama, semoga acara ini bisa memberkati khususnya seluruh wilayah Indonesia, semakin maju tayangannya, semakin memberikan arahan yang lebih Alkitabiah, artinya lebih menggali kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab gitu. Baik. Pak Made, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Jaga kesehatan. Salam hormat untuk keluarga di Bali ya, Pak ya. Terima kasih Pak berkati. Ivan, Pak Yosua, Pak Rahul, Pak Randy. Iya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Made, sehat-sehat selalu. Terima kasih ya, Pak ya. Amin. Makasih Pak Yosua. Oke, dadah Pak Made. Iya, mari Pak. Nah, pemirsa Pijar TV, seperti yang kita dengar tadi, apa yang menggerakkan hati seorang Pak Made, yang menggerakkan hati beliau sampai beliau tuh mau ikut ambil bagian dalam program Selasa Berbagi adalah karena beliau juga punya harapan Pijar TV ini bisa menjangkau daerah-daerah sampai ke pelosok Indonesia. Jadi saudara-saudara kita yang di ujung semuanya bisa terberkati, bisa mendapatkan konten yang positif, dan istilahnya kasih Tuhan benar-benar bisa sampai ke mereka gitu. Oke. Pak Yesua, Kak Raguel, Kak Randy, thank you untuk waktunya, terima kasih untuk waktunya. Kalau kata Pak Made, terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi di episode berikut ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan kakak sekalian. Thank you guys. Thank you ya, tetap jaga kesehatan, stay at home, work from Thank you, home. Pijar TV, thank you semua, bless you all. Thank you semua tim. Oke, thank you ya Kak. Bless you, thank you all team, bless you. God bless. Ya pemirsa, sahabat Pijar TV, itu dia rangkaian acara dari program Selasa Berbagi. Kita membahas banyak hal seputar anak-anak muda yang tadinya tabu, ya kita coba bahas, dan semoga ini bisa menjadi suatu inspirasi, bisa menjadi suatu konten yang memberkati kita semua. Dan pasti aku juga mau ingetin juga bagi saudara-saudara yang merasa terberkati dan ingin menjadi berkat, meneruskan kasih Tuhan kepada setiap saudara kita sampai ke pelosok Indonesia. Ini adalah kesempatannya. Bukan sekedar berapa besar, tapi ini adalah lebih ke apakah kita mau ambil bagian dalam pergerakan ini, berbagi kasih Tuhan bersama-sama. Dan aku yakin kita semua pasti bisa wujudkan ini. Jadi buat saudara-saudara, buat sahabat Pijar TV yang tergerak hatinya, bisa langsung menghubungi, melihat nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda semua, dan kami tunggu kita bergandengan tangan, kita bergerak bersama-sama, berbagi kasih Tuhan untuk kemuliaan Tuhan di Indonesia. Pastinya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Saya Ivan Kabul, sampai ketemu di Selasa Berbagi episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia, Tuhan memberkati. God bless you.